Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan dengan data dari Fantasy Football Scout dan Fantasy Football Hub. Sekarang mari kita obrolin FPL Tips Game Week 24 guys. Dari aset-aset terbaik buat sambut double Game Week 25, blank Game Week 26. Prediksi poin 6 Game Week ke depan yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, tim wildcard dan free terdahsyat versi Artificial Intelligence, head to head 5 kandidat kapten terhebat, dan semoga obrolan ini membawa kita sama-sama panah hijau ya guys. Langsung aja kita mulai guys. Kita mulai dari best Liverpool asset untuk double game week 25 guys. Di sini AI dari Fantasy Football Hub sudah mengikut sertakan Mohamed Salah guys, tapi di GW 24 Mo Salah masih belum bermain. GW 25 dianggap sudah bermain 2 game week sehingga poinnya tertinggi nih guys, 11,8. Diikuti Diogo Jota 10,5 dan Darwin Núñez 10,0. Baru setelah top 3 ada TAA 8,9 dan Luis Diaz 8,4. Menurut gue ini masuk akal sih, 3 aset terbaik Liverpool. Ada Mo Salah udah fit, apalagi kalau TAA ini kemarin lawan Arsenal juga diganti ya guys, nggak main 90 menit. Padahal saat itu di lapangan ada Joe Gomez juga yang jadi bek kiri dan kondisinya udah dapat kartu kuning. Tapi yang diganti TAA masuk Andrew Robertson, jadi mungkin TAA memang belum sepenuhnya fit juga. Dan juga jangan lupa kemarin pas lawan Arsenal si Conor Bradley itu kan lagi berduka sehingga nggak main ya. Bukan menutup kemungkinan bahwa si Conor bisa main di DGW dan rotasi sama TA ya guys, melihat performa Conor yang lagi on fire. Lanjut ke aset terbaik Luton Town yang juga akan double game week 25. Nomor 1 Adebayo 8,8 prediksi poinnya, Barkley 7,6 dan Ogbene 7. Lalu diikuti oleh Kaminsky 6,8 dan Brown 6,7. Nah, Adebayo ini emang lagi on fire ya guys, pas Luton mencukur Brighton 4-0 di laga kandang terakhir Luton itu Adebayo hat-trick gitu, dan Barkley juga kemarin mainnya apik di markasnya Newcastle United ya guys. Satu sih kalau nggak salah Barkley. Lalu ada Ogbene. Tapi kalau dari 5 aset ini nggak ada sih Doughty ya guys, wingback kirinya di sini. Prediksi poinnya nggak masuk top 5 gitu. Kalau gue pribadi tidak berpikir sama sekali untuk masukin aset Luton buat DGW 25. Gimana kalau guys? Selanjutnya kita ngebahas soal aset terbaik Brentford guys buat DGW 25. Tony nomor 1 10,9, diikuti Maupay 7,9 dan Lewis Potter 7,6. Dan kemudian ada Wissa serta Flecken yang bersedia menciptakan assist untuk gol yang Maupay ke gawang Manchester City. Itu gila sih. Dan Flecken juga mencetakkan 12 penyelamatan ya guys ketika lawan City, fantastis. Tapi lagi-lagi selain Ivan Toney, gue tidak mempertimbangkan aset Brentford yang lainnya. Mungkin kalau masih ada Brian Mbeumo atau Rico Henry bisa jadi pertimbangan, tetapi saat ini rasanya yang paling maju memang Toney dan Maupay. Tapi kalau kita pakai dua aset Brentford untuk DGW rasanya terlalu berlebihan ya guys gitu. Oke, ini dia aset yang paling apik buat DGW 25 karena di GW 26 juga City main ya guys. Di sini Erling Haaland nomor 1 dengan 15,9 poin, diikuti KDB 12,1, Foden 10,2, lalu ada Alvarez dan Rodri. Iya, ini top 3 emang udah terbaik banget sih aset City ya guys. Haaland kemarin meskipun lawan Brentford tidak menciptakan gol, tetapi terlibat untuk assist yang menyempurnakan hat-trick ke Phil Foden, dan Foden juga hat-trick guys, itu luar biasa sih di luar dugaan. Dan gue jadi salah satu pemilik Foden yang apes karena taruh doi di cadangan pertama. Buat lo yang mengalami nasib sama gue seluruh. Nah, masih ada game selanjutnya buat kita bangkit ya guys. Untuk KDB pengen sih gue masukin, cuma kalau ngeliat permainan kemarin ketika melawan Brentford, KDB itu tidak sepenuhnya menggambarkan dirinya layak untuk kita beli dengan harganya yang mahal kalau menurut pandangan gue ya guys. Jadi gue sebetulnya hanya mempertimbangkan Haaland dan Foden, mengutamakan Haaland dan Foden. Kalau ada budget lebih untuk pemain premium satu lagi, Anda yang masalah fit, gue prefer masalah dibandingkan KDB guys. Nah, ini dia untuk aset terbaik untuk blank game week 26 tanpa mengikut sertakan pemain-pemain yang sudah bermain di DGW. Dipuncaki oleh Saka dengan 6,4, lalu ada Bowen, Watkins, Cunha,
yang juga hat-trick ke gawang Chelsea ya guys, gila gitu. Lalu ada Hwang Hee-chan, Jesus, Fernandes, Odegaard, Garnacho, Solanke, dan Kroos. Ini bisa buat jadi pertimbangan untuk lo yang pengen menyempurnakan tim buat blank game week 26 guys. Oke, sekarang kita ngebahas tim dengan penyerangan terbaik berdasarkan XG untuk 4 GW terakhir. Liverpool di puncak guys, XG-nya 11,96, didekati hanya oleh Arsenal, Manchester City, Luton Town masuk di top 5 serta Aston Villa. XA yang terbaik masih City ya guys dengan 7,32. Kemarin lawan Brentford menurut gue itu formasi terbaik Manchester City sepertinya guys. Rasanya semua penyerang terbaiknya turun, winger, gelandang serang, gelandang bertahan dengan Alvaro mencetak gol, penyerang tengah sempurna banget deh, semuanya turun. Jadi gue pas melihat starting line apa, aduh udah menangis karena gue cuma punya Ivan Toney, Foden sama Alvarez malah gue jalanin gitu karena takut dengan risiko menit bermain. Total gol yang terbanyak Liverpool dengan 13, minus per chance yang terbanyak Liverpool dan City yang terbaik minus per chance Liverpool dan City 4,5, satu peluang tiap 4,5 menit. Big chances yang terbanyak Liverpool 16 dan total tembakan juga Liverpool 86. Emang Liverpool ngeri banget sih meskipun tanpa masalah ya guys. Di gue juta sama Darwin Núñez nih. Darwin Núñez juga kemarin lawan Arsenal malah gue bahas babak kedua ya guys karena habis cedera, sepertinya dia lawan Burnley harus jadi starter sih ya guys. Lanjut ke best defense 4 GW terakhir guys, berdasarkan XGC, Arsenal nomor 1 2,42. Aduh, Arsenal baik banget guys. Gue mainin Gabriel Magalhaes dan William Saliba dengan asumsi itu Arsenal bakal clean sheet lawan Liverpool. Ternyata William Saliba nggak becus jaga Luis Diaz ya guys, malah kecolongan yang membuat Gabriel malah bunuh diri gitu guys. Dia masih ada jasa-jasa dikit ya guys karena baru 2 hari kejadiannya. Kalau minus per XGC juga Arsenal terbaik ya guys dengan 1,2, berarti dia diperkirakan kemasukan 1 gol hanya tiap 161,2 menit. Total kemasukan juga Arsenal City yang paling kuat 4, dan tim yang paling jarang menerima tembakan akurat dari musuh adalah City cuma 12. Tapi City emang jarang menerima shot on target dari musuh, cuma sekalinya kena langsung kebobol ya, kayak lawan Brentford itu SOT pertamanya Brentford langsung masuk. Ini dia tim yang diproyeksikan menciptakan gol terbanyak guys, GW24 sampai GW29. Man City nomor 1 dengan 12,7 gol. Di sini bisa dilihat guys, Man City double game week 25, home semua lawan Brentford dan Chelsea. 26 juga main City away ke kandang Bournemouth. Lalu di posisi 2 ada Arsenal dengan 11,8 gol, diikuti Liverpool, Aston Villa dan Everton di posisi top 5. Lanjut ke tim yang diproyeksikan meraih clean sheet terbanyak guys dari GW24 sampai 29. Arsenal nomor 1 dengan 2,4. Di sini Arsenal 26 main ya guys home, dan juga 29 yang diperkirakan akan jadi blank game week. Arsenal juga main home lawan Chelsea. Diikuti ada City di posisi 2, Liverpool, Aston Villa dan Wolves di posisi top 5 ya guys. Nah kalau kita lihat nih kiper dengan minutes per FPL point terbaik untuk 4 game week terakhir, Jordan Pickford memimpin guys dengan 15,7, 1 poin tiap 15,7 menit, disusul oleh Areola Martinez, Josesa Petrovic, Dubravka, Flecken, Ederson, Kaminski, dan Raya. Pickford juga mendapatkan bonus poin terbanyak ya guys dengan 5. Untuk total penyelamatan Dubravka nomor 1 dengan 26, dan yang paling meraih clean sheet Pickford, Martinez, dan Josesa. Untuk defender guys, 4 game week terakhir yang terbaik berdasarkan NPXGI, non penalty expected goals involvement, Fabian Schär nomor 1 dengan 1,24, khususnya setelah Schär menciptakan brace ke kandang Aston Villa guys di GW22. Lalu Gabriel Magalhaes nomor 2 dengan 1,20, diikuti Udogi, Kilman, Tarkowski, Walker, Brandweight, Ahmed Hodzic dari Sheffield yang mengejutkan ya, Ahmed Hodzic, Poro dan Kastanye. Wah ini Udogi udah berada di atas Poro ya guys. Memang dalam 2 match terakhir menurut gue Udogi ini lebih impresif dibandingkan Poro. Poro kelebihannya karena dia masih mendapatkan jatah eksekusi sejumlah set piece ya guys, meskipun James Maddison udah turun. Tapi kalau dari situasi open play, Udogi menurut gue sekarang lebih eksplosif sih mainnya guys.
Lanjut ke gelandang guys, 4 game terakhir NPXGI terbaik dipimpin oleh Bukayo Saka dengan 3,29, disusul oleh Richarlison, Foden, Palmer, Diaby, Kroos, Musalah, Barkley, Odegaard dan Martinelli. Martinelli terlihat kesal guys ketika diganti sama Leandro Trossard saat lawan Liverpool. Inilah kegalauannya kalau sebuah tim punya winger kiri yang permainannya selevel. Aduh, Leandro Trossard juga pas masuk langsung ciptain gol. Di XG yang tertinggi Richarlison 2,88. Ini Richarlison lagi on fire banget terus rutin cetak gol. XG yang tertinggi Odegaard, tapi Odegaard udah lama banget ya guys, ada kontribusi assist maupun gol. Total gol paling banyak Richarlison 5 dan assist Phil Foden tertinggi dengan 3. Lanjut ke striker terbaik 4 game terakhir berdasarkan NPXGI, Darwin Núñez nomor 1 dengan 4,55, itu cukup jauh ya guys, di atas Alvarez yang ada di posisi kedua dengan 3,43, diikuti oleh Adebayo, Cunha, Watkins, Ogbene, Toni, Pedro, DCL dan Solanke. XG dan XA juga Núñez memimpin dengan XG 3,97 dan XA 1,37. Tapi total gol Adebayo dari Luton memimpin dengan 5 gol dan assist Oli Watkins dengan 4. Siapa yang jenderal yang sukses nih guys, kapten Watkins lawan Sheffield 1 gol 3 assist. Gila, sakit kepala gue karena tidak kaptenin Watkins. Itulah bagian dari kepahitan bermain FPL ini guys. Lanjut ke prediksi poin untuk 6 game ke depan dari game 24 sampai 29. Di kiper yang tertinggi adalah Ederson guys dengan 26,2 poin, diikuti Raya, Flecken, Martinez, Alisson, Henderson, Josesa, Dubravka, Pickford dan Leno. Game 24 Alisson tertinggi dengan 4,3 poin, main home lawan Burnley guys, Liverpool. Game 25 nih ada dua kiper yang menonjol banget poinnya, Ederson dan Alisson dengan 8 dan 8,1 karena City Liverpool double game week. Di sini juga Flecken double game week, tapi poinnya hanya 6,8 poin. GW26 Josesa yang tertinggi dengan 4,6. Nah di GW26 inilah Wolves mulai memasuki fixtures yang empuk guys, bisa diincar nih aset-asetnya Wolves. GW27 Raya 4,5 tertinggi, GW28 tertinggi Henderson dari Crystal Palace 4,5, dan GW29 yang tertinggi David Raya dengan 4,3. Lo pribadi di double game itu memikirkan gak sih pengen ngambil keeper guys, baik itu Alisson ataukah Henderson dengan harga yang lebih murah dan pasti main 2 kali 180 menit. Lanjut ke back guys, yang tertinggi 6 game ke depan Gabriel Magalhaes dengan 27 poin. Wow. Diikuti White, Ake, TAA, Guardiol, Tomiyasu sudah masuk ke sini guys karena Jepang sudah tersingkir dari Piala Asia. Moreno, Walker, Van Dijk dan Zinchenko. Q24 dan 25 TAA memimpin tertinggi poinnya dengan 4,9 dan 8,9 ya guys. Di sini yang poinnya tinggi-tinggi juga nih di Q25, Nathan Ake 8,2, Guardiol 8,1, Walker 7,7, Van Dijk 8,3 karena mereka semua pada menjalani double game week. Sedangkan dari game week 26 sampai 29, Gabriel Magalhaes menguasai guys, memimpin poin tertinggi dengan 4,5, 4,8, 4,6 dan 4,7. Wah, ini menurut gue dahsyat sih Gabriel Magalhaes. Dan kalau lihat dari persentase kepemilikan ya guys, Gabriel itu lebih sedikit yang punya dibandingkan William Saliba pertahanan ya guys. Jadi bisa jadi pembeda juga nih Gabriel Magalhaes. Lanjut ke gelandang nih guys, prediksi poin untuk 6 game ke depan yang tertinggi adalah Kevin De Bruyne dengan 40,2 poin, dibuntuti oleh Saka, Bowen, Foden, Mo Salah, Jota, Gordon, Fernandes, Odegaard dan Rodri. KDB memimpin di GW24 dengan 5,9 poin. Saatnya Man City menjamu Burnley. GW25 KDB juga memimpin dengan 12,1 poin. Di GW25 ini poin yang mendekati KDB ada Mo Salah 11,8, Jota 10,5, Foden 10,2 dan Rodri 8,3. Tapi ngambil Rodri buat DGW sih risiko kartu ya guys. GW26 Bukayo Saka memimpin dengan 6,4, itu Arsenal menjamu Newcastle. Lalu beruntun dari GW27 sampai 29 Mo Salah kembali berada di pole position
dengan 6,8, 7,0 dan 6,5 poin guys. Wah, ini sepertinya perlu memikirkan matang-matang untuk memiliki Erling Haaland dan Mo Salah dan waktu dekat guys. Lanjut ke striker guys, Erling Haaland sudah kembali berada di puncak saudara-saudari dengan 53,1 poin, disusul oleh Ivan Toney, Oli Watkins, Alvarez, Cunha, Isak Nunes, Solanke, Jesus dan Maupay. Haaland langsung memimpin poin tertinggi dari GW 24 sampai 29 guys, semuanya di atas 6,8. Dari GW 24 7,7, double game week 15,9, yang hanya bisa mendekati cuma Ivan Toney dengan 10,9, Nunes 10,0, Alvarez 9,5 dan Maupay 7,9. Lalu GW 26 sampai GW 29 Haaland nyaris bisa dibilang tak tersentuh sih guys. Poinnya 7,3, 8,3, 6,8, 7,1. Nah, ketika melawan Brentford, sesudah pertandingan tuh Pep Guardiola bilang bahwa kalau penyerang tengah tuh lawan Brentford tuh pasti akan dikelilingi oleh 6 pemain, sehingga keberadaan Haaland tuh justru membantu Alvarez, Foden dan KDB untuk mendapatkan ruang. Itu yang membuat malah Foden yang bisa beraksi dengan 3 golnya, sedangkan Haaland lebih menjadi penyedot lini pertahanan Brentford. Gitu guys ceritanya. Jadi kalau DGW Haaland ketemu lagi dengan Brentford di Etihad, apakah Haaland juga hanya akan menjadi penyedot perhatian lini belakang Brentford, tetapi yang mengamuk Foden, KDB dan Alvarez guys? Kita lagi gue tiket gitu guys. Oke. Lanjut ke tim terbaik game week 24. Tim wildcard terbaik game week 24 berdasarkan AI. Total poin 64,1 poin di kiper ada Raya. 3 back ada TAA, Gabriel dan Walker. 4 gelandang ada De Bruyne, Saka, Bowen, Gordon. 3 striker Haaland, Watkins, Darwin. Haaland kapten, KDB Vice. Cadangan ada Strakosa, Gusto, Brand White, dan Anderson. Ini benar-benar dipersiapkan untuk menyambut DGW 25 ya guys. Semua aset City udah 3, aset Liverpoolnya udah 2. Lanjut ke best game 24 free hit team berdasarkan AI dengan total poin 67,8 poin. Kiper ada Kamianski, 3 back TAA, Virgil dan Doughty. 4 gelandang KDB, Saka, Richarlison, Bowen. Trisula ada Haaland, kapten, Watkins dan Cunha, serta cadangan Dubravka, Elanga, Kwanzaa dan Mengi. Sekarang ke keputusan terpenting setiap game ini guys, yang bisa sangat mempengaruhi kita panah merah atau panah hijau. Oke, menurut gue ada 5 nih guys kandidat kapten terbaik: Haaland, Jota, Watkins, Saka dan Richarlison. Ini berdasarkan prediksi poin AI-nya Fantasy Football Hub. Mereka adalah pemain-pemain dengan prediksi poin tertinggi di squadnya guys. Di sini Haaland yang memimpin dengan 7,7 poin, diikuti Saka dan Richarlison yang tertinggi kedua dengan 5,8 poin ya guys. Nah, kalau dilihat dari sentuhan di kotak penalti, Saka yang paling sering masuk ke kotak terlarang musuh guys, 35 kali. Tembakan akurat yang paling sering Richarlison 9. Dan di sini Haaland baru 1 kali guys melepaskan tembakan akurat dari 2 match terakhir di mana dia udah bisa merumput. Menciptakan peluang Saka juga yang terbaik dengan 9, yang hanya bisa mendekati Watkins 7. Minutes per shot nih yang cukup agresif Erling Haaland, langsung 1 shot tiap 21,8 menit. Yang bisa mendekati adalah Richarlison 23,3 yang kasih dia sama-sama penyerang tengah ya guys. Minutes per gol yang terbaik di sini Richarlison, 1 gol tiap 70 menit. Minutes per FPL point Jota yang paling maknyus dengan 1 poin tiap 7,8 menit. Yang berada di posisi 2 adalah Richarlison. Total gol yang terbanyak Richarlison 5, total assist yang terbanyak Watkins 4. Dan sekarang kita lihat lawan-lawan mereka. Haaland akan menjamu Everton, Jota menjamu Burnley, Watkins menjamu MU, Saka ke kandang West Ham, dan Richarlison menjamu Brighton. Kalau dilihat dari XGC, expected goal conceded-nya Burnley yang paling kacau ya guys, 7,45. Minutes per XGC juga Burnley yang paling kacau, kemungkinan berarti kemasukan 1 gol tiap 52,6 menit. Yang paling kacau berikutnya adalah West Ham. Lalu tim yang paling sering menerima tembakan akurat dari musuh juga Burnley dan West Ham dengan 23, serta yang paling sering kebobolan adalah Burnley 9.
Kalau dilihat dari kehancuran lini pertahanan, jelas Burnley yang paling kocak, diikuti oleh West Ham ya guys. Berarti di sini akan menguntungkan Jota dan Saka. Wah, kalau gue pribadi juga sih sepakat sih soal ini. Jota, Saka bisa berada di garis terdepan, diikuti oleh Haaland yang masih perlu kita tunggu. Apakah sudah kembali top tier, bisa kembali menggetarkan jarak gawang musuh ya guys. Di tim gue di game week 29 guys, 75 poin, melakukan 2 transfer, masukin Trippier dan Gordon, ngebuang TAA dan si Bowen. Kiper Dubravka 1, back Pedro 1, Gabriel Min 1, Trippier 9, Saliba 1, gelandang Palmer 16, kapten, Saka 9, Richarlison 15, Gordon 4, striker Tony 2, Watkins 18, cadangan Areola 1, Foden 20, Alvarez 2, Robinson 5. Aduh, baik banget gue tiap ngeliat posisi Foden di cadangan 1. Pikir apa coba malah milih Saliba gitu ya guys. Itulah kadang kalau otak lagi nggak jalan guys. Jadi panah merah ini ke posisi 30.103. Sekarang ini tim gue buat game week 24 guys dengan formasi 352, kiper Dubravka, back 3 Porro, Gabriel Trippier, gelandang 5 Foden, Palmer, Saka, Richarlison, Gordon, striker 2 Alvarez, Watkins, cadangan Areola, Robinson, Tony, dan Saliba. Nah, di sini gue bukan berencana kapten Foden ya guys, tapi calon kapten gue belum masuk nih guys. Gue mengincar Erling Haaland antara gantiin Alvarez atau Oli Watkins. Masih menunggu pertandingan ulangan antara Aston Villa versus Chelsea guys, yang main Kamis dini hari ya kalau nggak salah, atau Rabu dini hari itu. Kalau misalkan amit-amit apakah Watkins cedera atau Palmer cedera, mungkin itu akan mempengaruhi untuk siapa yang akan gue ganti ini guys. Sejauh ini yang kemungkinan gue ganti untuk masukin Haaland adalah Alvarez atau Watkins, dan untuk masukin Diogo Jota antara Gordon atau Palmer. Tapi kalau semuanya mulus sesuai rencana, transfer utama menurut gue paling perlu adalah Alvarez diganti ke Erling Haaland, dan yang kedua adalah Gordon ke Diogo Jota gitu guys. Itu ada masukan untuk tim gue memperbaiki keremukan di game week 23. Boleh banget guys, akan senang hati gue menerima masukan dari lo guys. Nah, ini dia klasemen Liga FPL Bangyan Tambunan setelah game week ke 23. Posisi top 10-nya dipimpin oleh Curug Falcon Sudani Raka, 87 poin, dan gue cek ini Gani memuncaki klasemen FPL se-Indonesia ya, luar biasa Gani Raka. Diikuti oleh Triple 9 FC, Kevin De Bruyne, Canary Yorkshire, Alif Januari, Domination, Dodi Margiono, Noda FC, Afdal Bahar, PS Sudi Marajaya, G Baroto, FC Kos, Kasman Kadir, Kapatabang FC, Ferry Firdaus, Markisa FC, Utomo, dan Kali Lutung FC, Gilar Bara. Mau ngikutin juga buat teman-teman, jangan lupa untuk isi Google Form-nya supaya bisa ngeklaim hadiahnya ya. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng hari ini, semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Kalau masih ada yang mau ditanyain juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Untuk teman-teman yang mau join Liga FPL Bang Ian Tambunan dengan total hadiah 5 juta rupiah, bisa langsung isi Google Form ya di bit.ly/Liga FPL Bang Ian Tambunan. Mau ngingetin juga guys, deadline Game Week 24 adalah Sabtu 10 Februari 2024 pukul 18.00 WIB. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panejo guys. Tuhan memberkati.